Pernahkah kamu merasa sangat sedih seakan duniamu hancur lebur? Dalam 1 tahun yang sama, kamu kehilangan pelindung politik utamamu, paman yang sangat mencintai kamu, Abu Thalib. Tak lama berselang, belahan jiwa, dan pendukung ekonomi terbesar kamu, Siti Khadijah, berpulang ke rahmatullah. Sejarawan menyebutnya Amul Huzni, tahun kesedihan. Belum kering air mata itu. Kamu pergi ke Taif mencari perlindungan, namun justru disambut lemparan batu hingga sandal kamu bersimbah darah. Di titik nadir inilah, ketika bumi seolah menyempit, pintu langit justru diketuk. Malam itu, 27 Rajab, bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah operasi langit untuk menghibur hati yang lara. Sebuah peristiwa yang melompati logika ruang dan waktu, yang hingga hari ini, dampaknya masih kita rasakan di setiap sujud kita. Malam itu, Jibril datang membawa burak. Secara etimologi, kata burak berasal dari bark yang berarti kilat. Data sains hari ini menyebut kecepatan cahaya adalah sekitar 300.000 km per detik. Namun burak melampaui itu. Ia meletakkan kakinya sejauh pandangan matanya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang biasanya ditempuh 1 bulan dengan unta selesai dalam sekejap. Mengapa harus ke Al-Aqsa? Mengapa tidak langsung naik ke langit dari Ka'bah? Disinilah letak rahasianya. Allah ingin menegaskan bahwa risalah Islam adalah kelanjutan dari risalah para nabi sebelumnya. Di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW mengimami sholat seluruh nabi dan rasul. Ini adalah proklamasi bahwa beliau adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi, dan Al-Aqsa adalah tanah wakaf para nabi yang harus dijaga hingga akhir zaman. Dari Batu Syakrah di Yerusalem, Rasulullah naik menembus 7 lapis langit. Di setiap lapisan, beliau bertemu dengan para nabi. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, hingga Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Puncaknya adalah Sidratul Muntaha, sebuah tempat yang menurut para mufassir seperti Ibnu Katsir adalah batas akhir di mana pengetahuan makhluk berhenti. Disinilah, tanpa perantara Jibril, terjadi dialog paling sakral antara Sang Pencipta dan hambanya. Hasil dari pertemuan itu bukan emas, bukan kekuasaan dunia, melainkan syalat 5 waktu. Awalnya diperintahkan 50 kali. Namun, melalui negosiasi yang didorong oleh kepedulian Nabi Musa terhadap umat Nabi Muhammad, jumlahnya diringkas menjadi 5 kali. Tapi perhatikan datanya. Meski jumlahnya 5, pahalanya tetap senilai 50. Inilah matematika langit. Salat adalah satu-satunya ibadah yang perintahnya tidak turun melalui wahyu di bumi, melainkan hambanya yang dijemput ke langit. Ini menunjukkan betapa krusialnya salat sebagai mi'rajnya orang mukmin untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Lantas, apa dampaknya bagi kita di abad ke-21? Pertama, ketahanan mental, resilience. Ketahanan mental, resilience. Peristiwa 27 Rajab mengajarkan bahwa setelah kesulitan hebat, akan ada kemuliaan yang tak terbayangkan. Ini adalah pesan bagi siapapun yang sedang terpuruk. Langitmu akan segera terbuka. Kedua, kedaulatan Palestina. Kedaulatan Palestina, Al-Aqsa adalah titik awal Mi'raj. Secara geopolitik dan teologis, peristiwa ini mengikat hati miliaran muslim dunia dengan tanah Palestina. Selama peristiwa 27 Rajab diperingati, maka isu Palestina tidak akan pernah padam, karena ia adalah bagian dari akidah. Ketiga, integrasi sains dan iman. Integrasi sains dan iman. Kisah ini memaksa akal untuk mengakui adanya dimensi di luar materi. Dalam fisika modern, teori relativitas, waktu bisa melambat atau melompat. Isra Mi'raj adalah bukti nyata bahwa Allah adalah penguasa hukum fisika, bukan yang dikuasai olehnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah, peristiwa 27 Rajab bukan sekadar dongeng sebelum tidur. Ia adalah pengingat bahwa kita punya tali komunikasi langsung ke Arsy setiap hari melalui salat. Jika Rasulullah dijemput burak untuk bertemu Allah, maka kita dijemput oleh suara adzan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperbaiki kualitas sujud kita. Karena siapa tahu, di tengah kegelapan masalah hidup kita saat ini, Allah sedang mempersiapkan mi'raj pribadi untuk mengangkat derajat kita ke tempat yang paling terpuji.